Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi min al-lail aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Allah subhanahu wa ta'ala itu Bapak Ibu maha rahmat sebenarnya. Pokok jenengan mau istiqomah, Allah kasih pahala yang luar biasa. Sampai Nabi katakan, barang siapa yang tidur daripada kebiasaan membaca apa yang dia baca, misalnya Al-Quran atau dzikiran, kemudian dia suatu hari ketiduran, tidak baca, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap mencatatnya sebagai orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Ini enaknya istiqomah ya. Enaknya istiqomah itu kalau suatu saat kita tidak bisa melakukannya karena udzur, Allah tetap mencatat kita melakukan apa ibadah tersebut walaupun tidak kita lakukan pada hakikatnya. Misalnya ya, kita kan manusia, kita tidak tahu apakah keadaan kita terus seperti ini, terus dalam keadaan sehat. Ya semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau seandainya di masa tua misalnya ngelihat kebiasaan yang terjadi, misalnya teman-teman ada yang umurnya panjang tapi ternyata stroke, tidak bisa bergerak, hidupnya hanya diranjang. Tapi kalau jenengan punya masa muda untuk ibadah kepada Allah, walaupun nantinya di masa tuanya hidupnya hanya diranjang, tetap pahala itu ngalir. Oh dulu waktu sehat, duhaan tidak pernah gaib ya. Sedekah tidak pernah tinggal, puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal. Begitu waktunya stroke, terus itu pahala duha tetap dapat ya. Pahala Senin Kamis tetap jalan walaupun jenengan tidak puasa. Nah, ini kan enak. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, caranya istiqomah niku bagaimana? Caranya istiqomah itu bagaimana? Yang pertama, usaha untuk mewujudkan daripada apa yang sudah ada di hati. Kalau sudah ada niatan untuk beribadah, mulai. Dan setelah itu yang kedua, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, minta, ya Allah, urzuqnal istiqamah. Berikan kepada kami ya Allah keistiqomahan. Untuk memulai itu adalah hal yang mungkin ringan bagi kami ya Allah, tapi istiqamah sulit bagi kami. Maka berikan kepada kami istiqamah ya Allah. Kemudian yang ketiga, lihat orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Nah, bayangkan kalau suatu hari kamu yang dapat musibah itu. Misal sakit, kalau kepingin istiqomah, yang sering-sering lihat orang sakit, nanti habis ahad pagi mampir rumah sakit Dr. Iskak, mampir oh jangan pada corona, mampir rumah sakit, izin sama security-nya, Pak mau izin, mau ngapain? Mau lihat orang sakit, yang mana? Semuanya, jangan absen satu-satu itu orang sakit. Jangan lihat, coba ada yang tubuhnya penuh dengan kabel, jantungan kasih kabel sini infus, yang sini darah, terus macam-macam. Di kepala kasih kabel, nafas pakai bantuan oksigen. Nah itu jenengan lihat itu. Jenengan bayangkan kalau itu adalah jenengan. Kita bayangkan kalau itu adalah kita, bagaimana nanti kalau kita seperti itu, apa yang sudah kita miliki. Kalau kita sampai seperti itu, yang ada kalau hidup kita terus kita jadikan menikmati dunia saja, ya nanti ketika saatnya tiba seperti itu hanya penyesalan. Ya Allah, dulu kenapa saya bisa jalan kodak ke majelis ya. Dulu kenapa saya ini masih Allah kasih sehat kok tidak belajar, kenapa kok tidak sholat duha, kenapa kok tidak puasa, sekarang sudah sakit tidak bisa aku lakukan apa-apa. Itu caranya supaya istiqomah. Jadi lihat orang yang sakit, ingat-ingat, oh mungkin punya tetangga sakit. Coba bayangkan kalau itu kamu yang sakit. Kira-kira bisakah kamu ibadah? Nah, sehingga tidak ada perasaan nantinya untuk menunda kebaikan. Kalau saya tunda lagi, pas besok stroke, akan tidak bisa sholat saya. Sudahlah sekarang. Yang terakhir, cara untuk istiqomah adalah yang sering-sering lihat orang meninggal atau orang wafat. Ingat mati. Ingat mati. Karena kalau kita ingat mati, maka kalau kita kepingin tersentuh hatinya di saat
kita nguburkan jenazah, bayangkan kalau dirimu itu yang mati. Kalau lihat ada orang bawa keranda, bayangkan kamu yang di atasnya. Kalau ngelihat ada jenazah dimasukkan ke liang lahatnya, bayangkan itu kamu yang dimasukkan. Kalau ngelihat ada jenazah mau dimasukkan, kita lihat ke arah kuburannya, kita lihat. Nah, bagaimana kira-kira dalam kuburan itu, bagaimana kita bayangkan? Oh, tidak ada lantai, tidak ada kasur, semuanya serba tanah, gelap, ada cacing, ada binatang-binatang tanah. Kemudian kita bayangkan di saat tanah itu sudah mulai ditutup, bayangkan dirimu yang saat itu ada di alam kubur. Sudah siapkah kamu masuk ke dalam kuburan sedangkan kamu masih menunda-nunda kebaikan? Jadi kan itu motivasi dalam hati untuk supaya kita istiqamah. Kemudian kata guru kita Al-Habib Syekh bin Hasan Baharun yang terakhir, untuk supaya istiqamah, tanyakan dalam hatimu, sampai kapan kau tunda-tunda kebaikan? Sebuah pertanyaan yang singkat tapi sangat menggugah hati. Cuma dua kata, sampai kapan? Ya, sampai kapan? Sampai kapan Hasan kamu tidak sholawat? Sampai kapan Hasan kamu tidak berzikir? Terus hadirkan seperti itu. Sampai kapan kamu tidak sholat tahajud? Sampai kapan kamu tidak hadir majlis? Sampai kapan kamu tidak mencintai Rasulullah? Sampai kapan kau tidak bisa mimpi Rasulullah? Sampai kapan kau tidak sambung hatimu dengan Allah? Sampai kapan salatmu tidak khusyuk? Terus hadirkan kalimat-kalimat ini. Nah, mungkin dengan kita hadirkan terus akan berubah itu hati ya. Jadi ini cara untuk menggapai keistiqomahan. Nah, sekarang supaya lebih semangat, kita ingin hadirkan kisah-kisah daripada mujahadahnya para ulama-ulama di zaman dahulu. Bagaimana mujahadah mereka dengan ibadah yang luar biasa dan akhlaknya yang begitu mulia, tapi mereka tetap mujahadah. Apalagi kita, mujahadah itu melawan hawa nafsu. Kalau mau bangun tahajud ngantuk, kita lawan. Nah, itu namanya mujahadah. Nah, kita baca sedikit daripada mujahadahnya para salaf. Nah, dikatakan maka Syekh Abdurrahman As-Segaf nahwa 33 sanatan ma nama fiha la lailan wala nahara. Al-Imam Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau adalah orang pertama yang dijuluki dengan As-Segaf. Jadi semua para habaib yang bermarga As-Segaf sambung kepada beliau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf ya. Kebiasaan daripada mujahadahnya beliau adalah 33 tahun beliau tidak pernah tidur. 33 tahun tidak tidur. Mungkin bagi jenengan, masa iya ada manusia tidak tidur? Kalau kita mau usaha pasti bisa. Ada salah satu guru kita di pondok itu, termasuk salah satu mujahadahnya ketika belajar dulu waktu nyantri, itu kalau ngantuk matanya diolesi balsem. Kalau jenengan kinten-kinten sakit nang ngoten niku. Besok Ahad pagi coba nggih, Ahad pagi yang akan datang bawa balsem. Lek wis mulai ngantuk, mulai angop-angop nggih, jenengan olesi balsem. Kuat nang mboten kira-kira? Tidak kuat. Kenapa kok beliau kuat? Karena semangatnya. Sehingga tidak terasa itu panasnya balsem, tidak terasa. Pokoknya ngaji. Saking kepinginnya tidak tidur, makanya jadi orang alim luar biasa. Jadi orang alim. Dan urusan dunianya, karena ilmunya yang begitu luar biasa, semangatnya yang begitu luar biasa, dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilm, wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Siapa yang pengen dunia, Bapak Ibu kepengen lancar dunianya, belajar ilmu, kata Imam Syafi'i. Bapak Ibu kepengen lancar nanti perjalanannya di akhirat, belajar ilmu kuncinya. Kepengen dua-duanya lancar, ilmu kuncinya. Nah, sekarang saya sudah ngaji beb Ahad pagi, alhamdulillah istiqomah dari awal dimulai sampai sekarang saya istiqomah. Tapi kenapa hidup saya susah? Yang bikin susah kita sendiri. Yang bikin susah kita
sendiri Allah kasih mudah, kita yang kepingin sulit. Ya, yang ngasih mudah Allah, tapi kita yang persulit. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kerusakan yang terjadi terkadang ini sebab tangan kita sendiri, bukan karena Allah. Kita yang menyodorkan diri kita supaya rusak hidup ini. Makanya tidak pernah senang. Kenapa hadir majlisan tiap Jumat subuh hadir, Ahad pagi hadir, majelisnya para ulama, hadir di Mangunsari, hadir di Fatahiyah, hadir majelis Rasul, hadir majelis Jalsatul Isnin, hadir majelis Jamiatul Khair. Wah, masya Allah semangat. Tapi hidupnya tidak pernah bahagia. Yang bikin tidak bahagia adalah Anda sendiri. Tinggal sekarang saatnya Anda evaluasi. Kira-kira apa salah saya ini? Oh, ternyata yang jadikan saya tidak bahagia padahal saya sudah rutin hadir majelis adalah kehidupan saya yang terlalu memaksakan diri.